Bab 881 Urutan Promosi 3 Bintang. Ketika cahaya keemasan menyelimuti tubuh si Feng, anggota tim lainnya juga mengalami cahaya itu. Beberapa bahkan mengalami fenomena 2 kali, level mereka diluncurkan dari 40 menjadi 42. EXP yang berlimpah yang disediakan naga bermutasi mengejutkan mereka semua. Bahkan di level mereka, naga bermutasi telah memberi mereka EXP yang cukup untuk naik level setidaknya sekali. Mereka baru saja menyelamatkan beberapa hari upaya. Keberhasilan, kami menang. Semua orang bersorak saat mereka melihat naga bermutasi yang tidak bergerak. Mutan itu jauh lebih kuat dari monster apapun yang mereka hadapi sebelumnya. Mereka seharusnya tidak selamat di level mereka, namun mereka telah mengalahkannya. Meskipun mereka mengandalkan kekuatan si Feng, mereka bersemangat. Beberapa kegembiraan mereka juga karena pemberitahuan sistem yang mereka terima setelah naga meninggal. Sistem, selamat, kamu telah menerima gelar pembunuh naga. Wielder dari judul ini akan mendapatkan kenaikan 10% untuk reputasi kemanusiaan mereka. Meskipun gelar ini tidak mempengaruhi kekuatan tempur mereka, banyak pemain memimpikannya buff yang diberikannya. Dalam domain dewa, reputasi kemanusiaan sangat penting. Terlepas dari kenyataan bahwa seseorang membutuhkan reputasi dalam jumlah tertentu untuk membeli tanah dan perumahan. Reputasi yang lebih tinggi memungkinkan pemain untuk menikmati diskon ketika memperbaiki atau membeli barang di kota-kota NPC. Setelah mencapai reputasi tertinggi yang dapat dicapai, seseorang bahkan dapat menikmati diskon 40%. Meskipun pemain menemukan lebih banyak metode untuk mendapatkan koin, pemain masih membutuhkan lebih banyak. Selain membeli barang habis dan beberapa barang mewah, seperti makanan lezat, sebagian besar uang pemain digunakan untuk biaya perbaikan. Selain itu, karena pemain dilengkapi dengan kualitas yang lebih tinggi dan peralatan berlevel, biaya perbaikan meningkat. Dengan diskon 40% di kota-kota, pemain bisa menghemat banyak uang. Selain itu, karena pemain mendapatkan lebih banyak level, menaikkan reputasi seseorang di satu kota tidak akan cukup. Banyak tempat leveling sumber daya tinggi cukup jauh dari kota awal, bepergian bolak-balik tidak nyaman. Jika seorang pemain ingin naik level dengan cepat, mereka harus memiliki reputasi tinggi di beberapa kota. Namun, reputasi tidak mudah diperoleh. Bahkan sampai sekarang, para pemain masih mengalami sakit kepala karena mendapatkan reputasi di kota masing-masing. Sekarang para pemain ini memiliki gelar Dragon Slayer, mereka tidak perlu melakukan banyak upaya. Itu terutama berlaku untuk pemain independen. Namun, tim lebih tertarik pada hasil rampasan naga mutasi. Naga bermutasi telah menjatuhkan lebih dari 10 item. Tidak perlu dikatakan, jarahan monster yang begitu kuat akan sangat mencengangkan. Tidak akan mengejutkan mereka jika bahkan menjatuhkan item epic. Menonton si Feng mengumpulkan barang-barang satu demi satu, mereka hampir meneteskan air liur. Namun, White Knight telah berjanji pada si Feng bahwa dia bisa mengklaim semua tetesan itu. Karena itu, mereka hanya bisa menonton dengan iri. Melihat, apakah itu senjata epik? Sampah. Lihatlah gulir ajaib itu dapat berkonsentrasi mana secara alami. Setidaknya itu adalah gulungan tier 3, kan? Desain itu sangat besar. Meskipun para pemain ini menyadari bahwa barang-barang itu milik si Feng, mereka masih ingin tahu apa itu. Saat si Feng mengambil koin dan barang-barang yang berserakan, dia memperhatikan token berwarna ungu emas. Satu kata telah terukir pada token ini. Promosi. Seperti yang diharapkan dari naga, jarahannya luar biasa. Si Feng mencoba menenangkan hatinya yang bersemangat ketika dia melihat token. Jika bukan karena White Knight dan kehadiran yang lain, dia akan tertawa seperti orang gila. Pesanan promosi ini bukan pesanan promosi biasa, itu adalah pesanan promosi toko. Selain itu bukan pesanan promosi toko 2 bintang, tetapi pesanan promosi toko 3 bintang. Di Guts Domain, bahkan pesanan promosi toko 2 bintang sangat sulit diperoleh. Di seluruh Star Moon Kingdom dan kerajaan tetangganya, tidak ada perusahaan dagang lain, selain dari Candlelight Trading Firm, yang memiliki toko bintang 2. Hanya Pavilion Naga Phoenix di Kekaisaran Naga Hitam yang memiliki toko 2 bintang. Selain itu, Guild Super kelas 1 hanya mendapatkannya beberapa hari yang lalu. Pemain saat ini tidak memiliki harapan untuk mendapatkan toko 3 bintang. Untuk mendapatkannya, pemain harus membunuh field boss tingkat tinggi, membuka peti harta tingkat tinggi, atau menyelesaikan quest-quest. Memperoleh pesanan promosi toko 3 bintang dari field boss tidak realistis, karena hanya level 50 atau bos lapangan tier 4 yang lebih tinggi yang memiliki peluang menjatuhkannya. Adapun peti harta karun, urutan promosi hanya akan muncul di peti harta karun emas gelap yang ditemukan di level 50 atau di atas peta. Sedangkan untuk quest tantangan, kesulitannya mendekati quest legendaris.
Uang yang dibutuhkan hanya untuk menerima pencarian akan mengirim dingin menggigil tulang belakang setiap persekutuan besar di domain dewa. Ambil contoh toko 2 bintang di Kekaisaran Naga Hitam. Pavilion Naga Phoenix telah menerima tantangan quest untuk mempromosikan toko itu. Namun, Guild Super kelas 1 telah menantang pencarian 3 kali sebelum berhasil, dan masing-masing tantangan menelan biaya 6.000 emas. Persekutuan biasa tidak mampu membayar itu sekarang. Hanya persekutuan dan super kelas 1 super mungkin memiliki cukup untuk mengambil tantangan quest. Meskipun mempromosikan toko ke status bintang 3 sangat sulit, persekutuan manapun yang mampu membayar biayanya akan berusaha. Lagi pula, ada perbedaan kualitatif antara toko 3 bintang dan toko 2 bintang. Perbedaan terbesar adalah bahwa, ketika toko mencapai status bintang 3, toko bintang satunya dapat dipromosikan menjadi status bintang 2. Aspek yang satu ini lebih dari cukup untuk membuat berbagai persekutuan besar menjadi hiruk-pikuk. Selain itu, toko 3 bintang menawarkan lebih banyak fungsi daripada toko 2 bintang. Setelah mencapai status bintang 2, toko akan mendapatkan akses ke lokakarya khusus. Dengan status bintang 3, toko akan mendapatkan akses ke ruang meditasi dasar. Seperti namanya, ruang meditasi adalah ruang yang memungkinkan pemain untuk memproses pikiran mereka. Selain itu, karena mana yang padat di dalam ruang meditasi, pemain dapat mempertahankan pikiran yang jernih, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kemampuan mereka dengan lebih baik. Lokakarya khusus, di sisi lain, hanya mengubah lingkungan untuk menyesuaikan suasana hati seseorang. Tentu saja, ruang meditasi juga menawarkan setiap fungsi yang dimiliki oleh workshop khusus, yang memungkinkan seorang pemain untuk mengubah lingkungan ruangan. Ini adalah alasan utama mengapa berbagai gaya hidup master di masa lalu telah melonjak menuju toko peringkat tinggi. Lingkungan kerja yang positif sangat penting bagi para pemain lifestyle. Namun, ada 2 kerugian pada ruang meditasi dasar di toko-toko bintang 3. Yang pertama adalah biaya. Untuk mempertahankan kepadatan mana di dalam ruangan, seseorang perlu menghabiskan banyak kristal ajaib. Mempertahankan kepadatan mana selama sehari menghabiskan total 300 kristal ajaib. Harga 1 magic crystal sudah mencapai 25 perak. Total 300 kristal setara dengan 75 koin emas. Karenanya, ruang meditasi hanya digunakan untuk memproduksi barang-barang bernilai tinggi. Kelemahan kedua adalah kelangkaannya. Dengan status bintang 3, toko hanya dapat menawarkan 3 ruang meditasi dasar. Untuk perusahaan seperti Candlelight Trading Firm, itu jauh dari cukup untuk memuaskan para pemain advance lifestyle-nya. Lupakan, lebih baik tidak memilikinya sama sekali. Melankolik dapat mengkhawatirkannya nanti. Si Feng tertawa. Dia kemudian menyimpan pesanan promosi. Saat ini, ia ingin sekali kembali ke White River City dan mempromosikan Candlelight Trading Firm di sana ke status bintang 3. Di antara banyak item yang terjatuh, ada juga 2 gulungan ajaib tingkat 3, 4 botol ramuan eksotis, dan 3 desain tempa. Sisanya adalah senjata dan peralatan. Di antara item-item ini, yang paling berharga, di luar orde promosi, adalah 2 item epic. Satu adalah perisai bersisik, diukir dengan rune ilahi, sementara yang lain adalah jubah aqua. Babak 882 pedang raja yang tidak dendam. MT Guild cukup beruntung saat ini. Si Feng tersenyum pada perisai berskala yang ditutupi oleh rune ilahi. Perisai adalah bagian integral dari peralatan MT. Perisai yang baik dapat meningkatkan kekuatan MT secara signifikan. Di pasar, perisai mat selalu menjadi peralatan paling mahal. Mereka layak setidaknya 2 kali lipat dari senjata dengan pangkat dan level yang sama. Perisai Dragon Scale, perisai, peringkat epic, level 40 level 100. Persyaratan peralatan, kekuatan 600. Atribut menyesuaikan sesuai dengan tingkat pengguna. Pertahanan plus 4020, level 40. Tingkat blok, 39% kekuatan plus 84, daya tahan plus 107. Perlawanan sihir plus 20. Defense skill plus 2 levels. Ketika dilengkapi, kekuatan dan daya tahan meningkat 10%. Semua tingkat keterampilan plus 1. Abaikan level plus 10. Keterampilan tambahan Dragon Scale Body, membentuk perisai energi di sekitar tubuh pengguna, meningkatkan pertahanan sebesar 200%, HP sebesar 300%. Dan kemampuan pemulihan sebesar 500% selama 30 detik. Cooldown, 30 menit. Keterampilan pasif tambahan 1 kokoh, bagian yang diterima dampak dan pengurangan kerusakan yang diterima dari depan sebesar 15%. Keterampilan pasif tambahan 2 berat ringan, meningkatkan gerakan pelindung sebesar 20%. Jubah pemurnian peringkat epic juga memiliki atribut tinggi. Namun, itu jauh lebih berharga daripada Dragon Scale Shield. Adapun peralatan lain yang dia peroleh, itu adalah level 50 Dark Gold Equipment atau Fine Gold Equipment. Masih terlalu dini bagi pemain saat ini untuk melengkapi mereka. Ini harus menjadi item pencarian White Knight. Setelah si Feng merapikan peralatan yang jatuh, ia menemukan botol kaca.
Botol itu berisi cairan hitam, itu tidak lain adalah bentuk asli naga mutasi. Meskipun botol itu tidak memiliki label, pengantarnya menyatakan bahwa itu adalah spesimen kehidupan yang bermutasi. Selain itu, tidak ada informasi. Setelah mempertimbangkan masalah ini, Si Feng menyerahkan botol ke White Knight. Ini, setelah White Knight melihat botol kaca, kejutan mewarnai ekspresinya. Ambil. Bahkan jika aku menyimpannya, aku tidak bisa menggunakannya. Si Feng tertawa. Spesimen mutant tidak berguna baginya. Sebaliknya, jika dia memberikannya ke White Knight, dia bisa mendapatkan bantuan dari Ranger. Jika dia menemukan masalah di masa depan, dia bahkan bisa meminta bantuan White Knight. Terima kasih. Jika kamu menghadapi masalah apapun di masa depan, ucapkan saja. Aku akan membantu dengan kemampuan terbaik aku. White Knight menerima botol kaca tanpa ragu-ragu. Item itu terlalu penting. Tanpa itu, dia akan gagal dalam pencariannya. Jika itu terjadi, akunnya akan lumpuh. Dia harus menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Apakah akan mudah bagi kamu untuk mengungkapkan nama kamu, Tuan? Kami dapat menambahkan satu sama lain sebagai teman sehingga kami dapat saling menghubungi dengan mudah di masa mendatang. Mendengar logika White Knight, rahang anggota AU lainnya terjatuh. Sejak ia bergabung dengan domain dewa, White Knight tidak pernah menambahkan siapapun sebagai teman. Berbagai Big Shots dari Super Guild tidak terkecuali. Benar, aku belum memperkenalkan diri. Si Feng melepas jubah hitamnya dan mengungkapkan penampilan api hitamnya. Namaku adalah Api Hitam. Setelah Si Feng mengungkapkan diri, setiap saksi terdiam. Mereka menatap wajah Si Feng. Si Feng tampak berusia 30-an. Dia memiliki wajah tegas dengan bintang-bintang samar yang berkedip di matanya. Auranya terasa begitu dalam sehingga orang-orang di sekitarnya merasa tertarik padanya secara aneh. Kamu adalah Sword King dari Zero Wing, Black Flame? Wajah halus Frozen Dream mengungkapkan kekafirannya. Para pemain Gods Domain sering mendiskusikan daftar pakar Domain God. Praktis semua orang akrab dengan perbuatan besar dari berbagai pakar daftar. Nama Api Hitam adalah topik yang sangat panas. Kenaikan Black Flame sangat cepat. Pavilion Rahasia bahkan memberinya gelar Raja Pedang. Seberapa tinggi evaluasinya untuk menjadi raja di antara pendekar pedang? Ketika Pavilion Rahasia telah memperbarui daftar pakar mereka, banyak ahli swordsman mengeluh tentang keputusan Pavilion. Bahkan banyak pendekar burung hantu tidak puas, menyatakan bahwa mereka akan menantang Api Hitam untuk memberinya pelajaran. Namun, sekarang, tampaknya gelar Raja Pedang tidak berlebihan. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah peringkat Black Flame di daftar pakar domain dewa sedikit terlalu rendah. Kekuatan Api Hitam yang baru saja ditampilkan telah jauh melampaui evaluasi Pavilion Rahasia. Bahkan beberapa pendekar pedang, yang sebelumnya berniat menantang Api Hitam, tercengang. Selas yang kuat, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menantang Black Flame? Ini adalah kesempatanmu. Beberapa anggota AU menggoda rekan mereka, menyeringai pada seorang pemuda dalam baju besi perak. Dari segi kekuatan, Strong Slash berada di peringkat 15 di antara tim petualang mereka. Meskipun catatan pertempurannya tidak selalu menakjubkan, ia tidak terkalahkan di underground arena kota asal mereka. Dia sudah memenangkan 99 pertempuran dengan kemenangan beruntun yang sempurna. Lawan-lawannya yang kalah bahkan termasuk ahli-ahli besar dari persekutuan. Kembali ketika Strong Slash telah menyatakan bahwa ia akan menantang Api Hitam dan mengalahkannya, tidak ada yang meragukan kata-kata pemuda itu. Lagi pula, standar tempur Strong Slash telah mencapai tahap kedua dari Realm of Refinement, Realm Water Flow. Dengan keterampilan dan peralatannya, bukan tidak mungkin untuk bersaing dengan seorang ahli Void Realm. Aku bilang, di masa depan, bukan sekarang. Strong Slash memutar matanya pada teman-temannya yang tertawa. Jika dia menantang Api Hitam, seseorang yang baru saja berdiri melawan naga bermutasi dan menang, itu bahkan tidak akan menjadi pertarungan. Itu akan menjadi keajaiban jika dia selamat dari salah satu serangan Raja Pedang. Para pemain tertawa ketika mereka mendengar respons Strong Slash. Namaku White Knight, pemimpin tim petualang. Ketua Persekutuan Black Flame, jika kamu perlu bantuan dengan apapun di masa depan, panggil saja aku. White Knight juga mulai mengukur Si Feng, syok mengisi hatinya. Hanya sekarang dia mengerti mengapa Zero Wing naik ke kekuasaan begitu cepat dan telah tumbuh cukup kuat untuk menantang kekuatan utama domain Tuhan. Dengan pemimpin yang begitu kuat, apa yang perlu ditakuti Zero Wing? Setelah itu, White Knight dan Si Feng saling menambahkan sebagai teman. Karena ketua tim putih telah berkata banyak, aku kebetulan memiliki sesuatu yang aku butuhkan bantuan kamu dalam 1 atau 2 hari. Setelah memikirkannya, Si Feng melanjutkan, baru-baru ini. Persekutuan kami telah mencoba menyerang daerah tertentu, dan kami sangat membutuhkan para ahli. Kami membutuhkan sekitar 30 pemain. Nikmat tidak boleh sia-sia, adalah bijaksana untuk sering menggunakannya untuk meningkatkan ikatan antara dua pihak.
Selain itu, ia meminta bantuan sekelompok ahli untuk menyerbu percobaan masuk kota suci Titan. Kekuatannya saja tidak cukup untuk melewati persidangan. Baik, ketika saatnya tiba, katakan saja. Aku akan memimpin tim. White Knight tidak ragu untuk setuju. Sebaliknya, Si Feng bisa melihat antisipasi di matanya. Tempat yang bahkan api hitam pun kesulitan merampok. Itu pasti sangat sulit. Selain itu, dia benar-benar ingin mengalami dunia Black Flame. Setelah kedua belah pihak sepakat, White Knight memimpin timnya, berangkat dari lembah. Si Feng, di sisi lain, mendekati naga perak yang berdiri di sisinya selama ini. Pahlawan muda, terima kasih telah menyelesaikan mimpiku yang sudah lama aku hargai. Pada saat ini, Silver Dragon tampak sangat lemah. Bahkan berbicara pun terasa melelahkan. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan, jawab Si Feng sopan. Naga perak kemudian mengeluarkan gulir magic emas yang berkedip dan berkata kepada Si Feng, gulir ajaib ini akan membawamu ke kuil tempat tablet batu tidur. Namun, kuil ini sangat berbahaya. Hanya dengan kekuatan kamu saat ini, kamu tidak akan bertahan. Yang terbaik adalah kamu pergi ke sana hanya setelah kamu mencapai kelas tier 2 kamu. Pada saat itu, kamu akan memiliki peluang yang agak lebih tinggi untuk mendapatkan tablet batu. Mengatakan demikian, naga perak menyerahkan Si Feng the Magic Scroll. Ia kemudian mengepakkan sayapnya dan meninggalkan lembah. Sebelum Si Feng dapat memeriksa Magic Scroll emas, sebuah pengumuman sistem mencapai telinganya. Pengumuman sistem, peningkatan sistem. Harap bersiap untuk keluar. Durasi yang diperkirakan adalah 40 jam. Sistem, kamu memiliki 10 menit tersisa untuk keluar. Harap bersiap untuk keluar. Bab 883 Sistem Baru. Si Feng tertegun sejenak ketika mendengar pengumuman sistem. Bukankah evolusi keempat terjadi terlalu cepat? Si Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Ini bukan kabar baik bagi para pemain domain dewa. Setiap evolusi yang dilakukan sistem utama dewa meningkatkan realisme dan kesulitan pertarungan melawan monster. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Si Feng melihat peningkatan sistem membutuhkan 40 jam. Secara umum, peningkatan sistem hanya berlangsung dari 12 hingga 24 jam. Bahkan di masa lalu, tidak ada peningkatan yang membutuhkan lebih dari 24 jam untuk menyelesaikannya. Namun, Si Feng tidak punya waktu untuk mempertimbangkan situasinya. Dia hanya punya 10 menit tersisa untuk keluar dari permainan. Dia perlu menemukan lokasi yang aman dengan cepat. Setelah kematian naga mutasi, suaka kegelapan di atas lembah mulai menghilang. Entah karena ketidakhadiran naga perak atau alasan lain, banyak monster mulai muncul di lembah yang sebelumnya tidak berpenduduk. Selain itu, ini bukan monster level rendah. Yang terendah di antara mereka adalah level 30, sementara beberapa bahkan level 45. Di antara mereka, tidak ada kekurangan monster elit. Bagi pemain saat ini, monster dari level ini masih merupakan lawan yang berbahaya. Akhirnya, setelah menemukan aliran tanpa monster di dekatnya, Si Feng keluar. Matahari pagi bersinar terang. Tiba-tiba, kabin game virtual di ruangan terbuka, dan Si Feng keluar. Dibandingkan dengan ketika Si Feng pertama kali memasuki domain dewa dalam kehidupan ini, dia jauh lebih kuat dan lebih berotot. Dia juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Selain itu, auranya telah sangat berubah. Dia memancarkan aura yang tenang dan nyaman, yang menarik orang lain. Karena peningkatan sistem ini akan begitu lama, domain God pasti kacau sekarang. Si Feng tersenyum. Dia kemudian menginstruksikan menyalakan rumah tangga AI di televisi. Sama seperti Si Feng telah memprediksi, banyak program televisi yang sudah membahas peningkatan sistem domain dewa. Setelah periode pengembangan, pengaruh domain dewa pada dunia nyata secara bertahap berkembang. Selain itu, produksi massal helm realitas virtual domain God telah dimulai, yang mengakibatkan penurunan harga helm terus-menerus. Sekarang, semakin banyak orang dapat menikmati domain dewa. Secara bertahap, domain dewa telah menjadi bagian besar dari kehidupan kebanyakan orang. Selain itu, iklan game telah tumbuh. Dengan titik penjualan game terbesar adalah berbagai gaya hidup dan hiburan yang ditawarkannya, di samping kemampuannya untuk memperpanjang umur seseorang. Meskipun teknologi terus meningkat, masih ada batas berapa banyak hal itu dapat memperpanjang kehidupan manusia. Sementara itu, God's Domain secara tidak langsung dapat memperpanjang umur manusia, memungkinkan setiap orang untuk menikmati hampir 2 kali lipat harapan hidup alami mereka. Ini saja yang menarik banyak orang. Selanjutnya, permainan memainkan peran obat. Teknologi saat ini di bidang kedokteran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan sebagian besar penyakit dapat disembuhkan. Sayangnya, bahkan sekarang, cacat tetap tidak terkalahkan. Namun, saat memasuki domain dewa, kebutaan, tuli, atau amputasi tidak masalah, orang-orang ini bisa menjalani kehidupan biasa. Sebagaimana Si Feng memahaminya, setelah promosi yang meluas, banyak orang sakit bergabung dengan domain dewa. Banyak dari mereka bahkan menolak untuk meninggalkan dunia game.
Laporan berikut ini membahas perubahan terbaru domain Dewa. Pengembang resmi game ini telah menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas ketidakpuasan pemain dengan peningkatan sistem terbaru. Mereka juga menjelaskan mengapa upgrade ini membutuhkan banyak waktu. Ada dua alasan utama untuk ini. Alasan pertama adalah bahwa sistem Dewa utama telah mengumpulkan data yang cukup dan dapat menjalani peningkatan sistem lainnya. Masuknya sistem Mindspace adalah alasan kedua. Sistem ini akan menarik lebih banyak orang ke game realitas virtual ini di masa depan, mengubahnya menjadi dunia kedua yang benar. Ketika reporter menyebutkan ini, si Feng terkejut. Dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dia dengar. Bukankah sistem baru ini baru diluncurkan 2 tahun setelah rilis domain Dewa? Si Feng memelototi pesan layar holografik. Sistem ruang pikiran juga dikenal sebagai Realm of God. Di masa lalu, selama tahun pertama domain Tuhan, game ini sangat populer. Namun, pengaruhnya terhadap dunia nyata telah terbatas. Yang paling banyak dicapai oleh permainan ini adalah perluasan pengaruh industri game virtual pada dunia nyata, tumbuh dari industri khusus menjadi konsep rumah tangga. Namun, penampilan Realm of God telah mendorong domain God ke puncaknya sebagai sebuah industri. Karena alam dewa, setiap pemain domain dewa dapat membuat ruang virtual mereka sendiri. Jika pemain tidak ingin memainkan permainan, mereka dapat memasuki ruang virtual mereka untuk istirahat dan hiburan. Saat berada di ruang pribadi, mereka dapat menyesuaikan lingkungan dengan keinginan mereka. Namun, semakin realistis lingkungan dan semakin besar ruangnya, semakin banyak sumber daya yang harus dibayar. Seseorang bahkan bisa pergi sejauh menyesuaikan aliran waktu di dalam ruang pribadi mereka. Sejauh si Feng tahu, seseorang bisa menyesuaikan aliran hingga 10 kali lipat dari waktu alami. Dengan kata lain, 10 hari dalam ruang pribadi seseorang adalah setara dengan 1 hari di dunia nyata. Oleh karena itu, secara teoritis, dimungkinkan untuk memperpanjang umur seseorang hingga 10 kali lipat. Sementara itu, saat berada di ruang pribadi seseorang, tubuh pemain akan tetap pada kesehatan puncaknya. Usia tidak akan membatasi kesenangan mereka. Karena alasan ini, domain Dewa telah menjadi tak tergantikan di dunia nyata. Tak terhitung orang yang tergila-gila dengan sistem baru ini. Untuk menikmati rentang hidup yang lebih lama, beberapa taipan kaya bahkan harus membayar mahal untuk membangun ruang mereka sendiri. God's Domain benar-benar meraup uang begitu merilis Realm of God. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, dia juga telah menyiapkan tempat sendiri dan sering mengundang teman-temannya untuk kumpul-kumpul. Namun, ruang si Feng cukup rata-rata. Dia hanya meningkatkan aliran waktu 4, dan ruang hanya kira-kira sebesar lapangan sepak bola. Meski begitu, ia telah mendapat iri banyak ahli biasa. Membangun ruang pribadi tidak sesederhana mendirikan guild residence, di mana orang hanya perlu membeli sebidang tanah dan menginvestasikan beberapa koin. Untuk membangun ruang virtual pribadi, diperlukan memori. Pemain tidak bisa begitu saja membangun ruang pribadi karena mereka menginginkannya. Mempertahankan ruang pribadi menempatkan beban berat pada sistem. Semakin mewah dan lapang ruangnya, semakin banyak memori yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Dalam God's Domain, memori memiliki nama yang berbeda dan terkenal. Mana. Membangun ruang pribadi diperlukan mana. Namun, dibutuhkan lebih dari sekadar sedikit. Pemain tidak bisa menggunakan mana yang berkualitas rendah dari Magic Crystals. Sebaliknya, yang dibutuhkan Seven Luminaries Crystals. Namun, Seven Luminaries Crystals jarang ditemukan di domain God. Ini jelas hanya dengan melihat Star Moon Kingdom. Di seluruh Star Moon Kingdom, seseorang hanya dapat menemukan Seven Luminaries Crystal di ibu kota. Selain itu, Seven Luminaries Crystals harganya sangat mahal. Seorang ahli biasa hanya bisa melihat, tidak berdaya, dengan keuangan mereka yang sangat sedikit. Jika seorang pemain biasa mendapatkan beberapa dari mereka, menjualnya, mereka dapat menjalani sisa hidup mereka tanpa peduli dengan uang. Inilah sebabnya si Feng sangat bersemangat ketika ia mencapai tanah terlupakan dan menemukan Gunung 7 Tokoh di makam dewa. Sayangnya, kekuatannya terbatas. Dia tidak bisa meninggalkan daerah itu dengan sepotong kecil. Setelah laporan berita tentang domain Tuhan berakhir, si Feng makan dengan santai. Dia berniat memeriksa para pendatang baru yang Lei Bao latih selama ini. Zero Wing tidak dapat dibandingkan dengan Super Guild, di mana yang terakhir memiliki sistem pengasuhan ahli yang sempurna dan tidak ada kekurangan bakat. Untungnya, Zero Wing sekarang memiliki pusat pelatihan gayung besar untuk mendukungnya, menyediakan lingkungan pelatihan yang sangat baik. Si Feng memiliki beberapa pendatang baru Zero Wing menandatangani serangkaian perjanjian dan mengarahkan mereka ke sini untuk menjalani pelatihan khusus. Mereka adalah para ahli yang dibina oleh Zero Wing secara internal. Sayangnya, dana Zero Wing terbatas. Itu tidak mampu melatih cukup pendatang baru. Bagi guild besar seperti Zero Wing, beberapa orang ini seperti setetes air di ember. Asisten perempuan si Feng, Liang Jing, tiba-tiba memanggilnya dan melaporkan, Tuan Si Feng, seorang pria bernama Yuan Tiexin telah tiba, mencarimu.
Dia mengaku sebagai kenalan kamu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Dia yakin bergerak cepat. Si Feng tersenyum tipis. Suruh dia menungguku di ruang resepsi aula utama. Aku akan langsung menuju. Petik 2. Babak 884 Empress Purple Jade. Peluncuran mendadak Mind Space System di Guts Domain telah berdampak besar pada dunia nyata. Si Feng dapat mengingat dengan jelas bahwa ketika sistem ini telah diluncurkan dalam kehidupan sebelumnya, dunia menjadi gila karenanya. Sebelum sistem baru terungkap, sangat sedikit perusahaan besar dan kelompok keuangan yang bersedia berinvestasi ke dalam domain dewa. Sebagian besar hanya ingin mengamati. Ambil pusat pelatihan gayung besar misalnya. Meskipun atasan korporasi tahu tentang domain God, tidak ada dari mereka yang memberi perhatian khusus pada game. Sebaliknya, mereka fokus pada pengembangan pusat pelatihan itu sendiri. Perusahaan-perusahaan lain di kota itu berbagi pemikiran yang sama. Lagi pula, tanpa tanda-tanda keuntungan yang jelas, siapa yang akan dengan ceroboh berinvestasi dalam permainan? Namun, ketika sistem baru telah diterapkan, orang-orang ini tidak bisa lagi menolak. Setiap perusahaan ini telah berinvestasi ke dalam domain dewa, berharap mendapat bagian dari kue itu. Karena orang-orang ini, biaya koin telah mengalami inflasi besar-besaran. Si Feng bahkan mendapatkan sedikit uang dengan mengambil keuntungan dari kenaikan harga. Mempertimbangkan situasinya, Si Feng segera memanggil senyum melankolis dan Aqua Rose. Menginstruksikan mereka untuk mulai membeli sejumlah besar koin segera setelah mereka bisa masuk kembali ke domain dewa. Semakin banyak koin yang mereka kumpulkan sekarang, semakin banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh di masa depan. Di dalam ruang resepsi Big Dipper Training Center, seorang pria paruh baya duduk di sofa yang terbuat dari kulit harimau putih yang lembut. Di kedua sisinya berdiri seorang pria dan seorang wanita. Baik pria dan wanita ini hanya tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Namun, mereka berdua membawa aura seniman bela diri. Paman Yuan, orang Si Feng ini terlalu sombong. Dia telah membuat kita menunggu begitu lama. Bahkan Direktur Biduk tidak akan berani mengabaikan kita seperti ini, kata pria muda berjubah biru, bela diri itu dengan tidak sabar, mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun Secret Pavilion berbeda dari Super Guild, itu masih memiliki pengaruh signifikan di dunia nyata. Selain itu, pavilion baru-baru ini sepakat untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan internasional, meningkatkan statusnya. Setiap perusahaan di kota ini akan sangat ingin mendapatkan bantuan pavilion. Namun, bahkan setelah menempuh perjalanan sejauh ini untuk kunjungan pribadi, Si Feng tidak hanya tidak menyambut mereka sendiri, tetapi bahkan setelah lebih dari 10 menit. Si Feng tidak terlihat. Dia tidak menganggap mereka serius. Kami tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia tidak menolak untuk menemui kami, kata Yuan Tixin, tertawa. Apalagi kami yang ingin berkolaborasi dengan Zero Wing. Menunggu kecil tidak masalah. Kamu masih kurang ajar. Inilah sebabnya ketua persekutuan menyuruhmu untuk marah. Kamu harus belajar dari Wen Hua. Mendengar kata-kata Yuan Tixin, pemuda laki-laki itu berbalik ke wanita cantik yang berdiri di sisi lain Yuan Tixin, terdiam. Dia tidak memenuhi syarat untuk merespons. Ada 3 jenius besar di antara para ahli pavilion rahasia yang dibina secara internal. Yang paling populer di antara ketiganya adalah musim gugur dingin karena dia telah menembus realem setengah langkah perbaikan pada usia yang begitu muda dan secara resmi memasuki alam refinement. Wen Hua, yang bergabung sedikit sebelum musim dingin, mengikuti di belakang. Bahkan monster tua pavilion rahasia berulang kali memuji talenta tempur Wen Hua. Mereka semua menyimpulkan bahwa peluangnya untuk mencapai domain rim cukup tinggi. Orang-orang seperti mereka terus-menerus mengejar ranah domain. Namun, memasuki realem refinement sudah sangat sulit, belum lagi mencapai realem domain. Mereka yang melakukannya sangat jarang, bahkan di Super Guild. Fakta bahwa evaluasi monster-monster tua ini begitu tinggi berbicara banyak tentang pendapat mereka yang tinggi tentang Wen Hua. Jika pemuda itu mencoba membandingkan dirinya dengan Wen Hua, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia benar-benar tidak bisa memegang lilin padanya. Saat Yuan Tixin selesai berbicara, Si Feng berjalan ke ruang resepsi dengan Liang Jing. Aku minta maaf bahwa aku telah membuat kamu menunggu, kata Si Feng sambil duduk di seberang Yuan Tixin. Ketika dia melirik pria dan wanita di samping Yuan Tixin, dia terkejut sesaat, meskipun dia tidak mengungkapkannya. Si Feng mengenali keindahan luar biasa di samping Yuan Tixin. Ratu Purple Jade. Meskipun penampilannya sedikit berbeda dari avatar permainannya, perbedaannya kecil. Namun, dia masih terlihat sangat muda dan belum dewasa. Aura arogan yang dia miliki di masa lalu juga tidak ada. Si Feng akrab dengan Purple Jade karena dia telah belajar Void Steps darinya. Dia kehilangan hitungan berapa kali dia menonton video pertarungannya. Bahkan jika penampilan fisiknya sedikit berbeda, dia masih mengenalinya dengan lirikan. Kenapa dia ada di sini? Si Feng bertanya-tanya. Saat Si Feng memahaminya,
Purple Jade adalah salah satu dari 3 jenius hebat paviliun rahasia. Eselon atas paviliun telah disukai dia, dan statusnya dalam paviliun telah setara dengan persatuan sesepuh. Terus terang, posisinya tidak lebih rendah dari Yuan Tixin. Mengapa paviliun rahasia mengizinkan permata seperti itu datang ke sini? Selain itu, dia berdiri di samping seolah-olah dia adalah seorang pengawal. Meskipun Si Feng telah menyembunyikan pengamatannya, itu tidak luput dari perhatian rubah tua seperti Yuan Tixin. Melihat reaksi Si Feng terhadap Wen Hua, mulut Yuan Tixin tersenyum. Pemimpin persekutuan mereka telah mengirim Wen Hua dengan satu-satunya tujuan untuk mengejutkan Zero Wing. Baru-baru ini, Zero Wing telah mendapatkan momentum terlalu banyak. Tidak hanya persekutuan berkembang pesat, tetapi kinerja persekutuan di gelap arena juga menakjubkan. Zero Wing tampaknya tidak takut pada guild apapun. Jika Secret Pavilion ingin berkolaborasi dengan Zero Wing, mereka harus memperlambat kemajuan Zero Wing, mengajari guild pemula bahwa entitas seperti mereka tidak sesederhana yang terlihat. Dengan melakukan itu, mereka akan lebih mudah bernegosiasi. Namun, persepsi Si Feng agak mengejutkan Yuan Tixin. Dia tidak mengharapkan pemuda untuk melihat kekuatan Wen Hua begitu cepat. Boleh aku tahu bisnis apa yang ingin kamu diskusikan dengan aku? Si Feng bertanya setelah pulih dari keterkejutannya. Bukankah aku memberitahumu bahwa paviliun rahasia memandang Zero Wing dengan baik? Sederhananya, aku datang ke sini mencari kerja sama. Oleh karena itu, aku ingin meminta kamu untuk memperkenalkan kami kepada Guild Leader Black Flame, atau salah satu eselon atas guild yang memiliki wewenang untuk menyetujui keputusan tersebut. Yuan Tixin perlahan menjelaskan. Mencari kerjasama, Si Feng melanjutkan, bertanya, luar biasa. Kerjasama macam apa yang ada dalam paviliun rahasia dalam pikiran? Kami tertarik untuk bekerja sama dengan Zero Wing secara rahasia. Bisakah kamu membuat keputusan seperti ini? Jika tidak, jangan menempelkan hidung kamu di tempat yang bukan tempatnya, bentak pemuda itu. Yuan Tixin tidak berusaha untuk menegur kata-kata pemuda itu, hanya menonton situasi bermain. Tidak diragukan bahwa dia, setuju dengan kata-kata pemuda itu, berpikir bahwa Si Feng hanyalah orang yang sibuk. Meskipun Yuan Tixin merasa bahwa Si Feng memiliki potensi besar, yang memenuhi syarat untuk memimpin urusan workshop Zero Wing di usia yang begitu muda, pada akhirnya. Ia hanya bagian dari manajemen menengah Zero Wing. Dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam diskusi kerjasama antara guild. Untungnya, Si Feng tidak membiarkan nada suara pemuda itu membuatnya marah. Lagi pula, bagi orang luar, dia hanya tampak sebagai anggota tim manajemen persekutuan. Aku mengerti keprihatinanmu. Namun, aku memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang masalah kerjasama yang ingin kamu diskusikan. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu dapat menghubungi pemimpin kelompok kami di domain dewa. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Yuan Tixin sedikit terpana oleh respons Si Feng. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Entah Zero Wing cukup berani untuk menggunakan bakat baru. Atau persekutuan tidak punya orang lain untuk pekerjaan itu. Berapa banyak keyakinan yang harus dimiliki seseorang untuk memungkinkan seseorang yang begitu baru di domain Tuhan untuk membuat keputusan-keputusan penting seperti itu? Fakta bahwa Zero Wing telah berkembang menjadi keadaan saat ini menunjukkan bahwa persekutuan memiliki latar belakang yang kuat. Siapapun yang mengklaim sebaliknya berbohong atau bodoh. Secara umum, berbagai eselon atas dari organisasi yang kuat akan, setidaknya, berusia 30-an. Pengecualian adalah bakat yang menakutkan atau seseorang dengan latar belakang yang sangat kuat. Namun, Yuan Tixin telah meneliti Si Feng secara menyeluruh, dan tidak peduli bagaimana dia melihat hasilnya, Si Feng tidak. Bolehkah aku tahu ide game kamu? Yuan Tixin bertanya dengan lembut. Bab 885 Rahasia Serikat. Ketika Yuan Tixin telah bertemu Si Feng untuk pertama kalinya, dia telah menyelidiki pemuda itu secara menyeluruh. Hasilnya mengejutkan lelaki tua itu. Si Feng hanyalah orang biasa. Bahkan ketika dia bergabung dengan domain dewa, dia telah menggunakan helm percobaan. Namun, entah bagaimana, setelah memasuki domain dewa, Si Feng telah naik menjadi salah satu manajer Zero Wing Workshop. Meskipun Yuan Tixin mengakui bahwa Si Feng memiliki beberapa keterampilan dan kekuatan bertarung, dia terlalu muda. Oleh karena itu, klaim Si Feng mengejutkannya. Dia adalah anggota inti dari Zero Wing Kia, Wen Hua, yang tetap dingin dan acuh tak acuh, mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zero Wing yang berkembang saat ini akan memungkinkan seseorang yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya untuk bergabung dengan manajemen puncak persekutuan. Awalnya, dia tidak ingin ikut serta dalam negosiasi. Namun, setelah mendengar bahwa dia mungkin bertemu pemimpin persekutuan Zero Wing, Black Flame, dia setuju. Dia ingin melihat seperti apa pedang Raja Api Hitam itu. Jika mungkin, dia bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk berdebat dengan pria itu. Namun sekarang, dia kecewa.
Ide game aku, si Feng tertawa. Dia kemudian berkata, aku Ye Feng di domain dewa. Kamu Ye Feng? Ekspresi Yuan Tixin langsung bertambah keras. Dia tidak bisa mempercayai ini. Dengan tergesa-gesa, dia bertanya, apakah kamu benar-benar Ye Feng? Ye Feng yang memimpin tim pertempuran Asura? Mustahil. Kamu sangat muda. Bagaimana mungkin kamu menjadi Ye Feng? Yuan Tixin bukan satu-satunya yang terkejut. Pemuda pria dan mata Wen Hua sama-sama membelalak kaget ketika mereka menatap pria yang tampak biasa di depan mereka. Nama Ye Feng mungkin tidak banyak berarti bagi para ahli biasa. Mereka bahkan mungkin tidak tahu nama ini sama sekali. Namun, di antara kekuatan utama domain dewa, hampir semua orang tahu nama itu. Ini terutama berlaku untuk pavilion rahasia, yang dikenal dengan jaringan informasinya. The Secret Pavilion bahkan telah membuat database eksklusif yang mengumpulkan informasi tentang Ye Feng. Berdasarkan apa yang mereka ketahui sejauh ini, meskipun Ye Feng tampak muda, tidak ada yang percaya. Tidak ada pemuda di awal 20-an bisa mencapai Void Realm. Ia harus berusia minimal 24 atau 25. Meski begitu, dia dianggap sebagai individu yang sangat berbakat. Berbagai kekuatan utama domain milik dewa juga curiga bahwa Ye Feng diam-diam diasuh oleh kekuatan besar apapun yang berdiri di belakang Zero Wing. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengalahkan pertempuran serigala, Wolf King Sirius. Sementara itu, bahkan sekarang, identitas Ye Feng diselimuti misteri. Mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa si Feng di hadapan mereka sebenarnya adalah Ye Feng yang telah menyebabkan keributan di antara kekuatan utama domain dewa. Aku masih muda, si Feng menggaruk kepalanya dengan canggung saat dia melirik ke arah Wen Hua. Wen Hua baru berusia 19 tahun, sementara dia mendekati 22 tahun. Namun, dia memanggilnya muda. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya tidak percaya bahwa kamu adalah Ye Feng, jawab Wen Hua serius, menggelengkan kepalanya. Dia paling bangga dengan usia dan kekuatannya. Dalam kelompok usianya, tidak ada yang bisa berdiri, bahu-membahu, dengan dia. Dia bahkan tidak menganggap jenius nomor 1 pavilion dengan serius. Namun, jika si Feng benar-benar mengalahkan Sirius pada usia yang begitu muda, bakatnya benar-benar menakutkan. Bahkan dia tidak sanggup menganggapnya enteng. Mendengar kejujuran Wen Hua, si Feng sejenak kehilangan kata-kata. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa mereka akan menolak untuk percaya padanya bahkan ketika dia mengungkapkan kebenaran. Jika dia mengatakan kepada mereka bahwa dia juga api hitam, mereka kemungkinan besar akan menganggapnya penipu. Aku benar-benar minta maaf atas perilaku kasar Wen Hua. Yuan Tixin meminta maaf ketika dia menarik lengan baju Wen Hua dan mengirim gadis itu. Pandangan sekilas. Dia kemudian mengembalikan pandangannya ke si Feng, tersenyum ketika dia berkata, aku datang ke sini mewakili pemimpin kelompok kita, dan kita ingin menjaga topik pembicaraan kita tetap rahasia. Oleh karena itu, Wen Hua telah berbicara di luar kendali. Karena kami telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah, mari kita bahas bisnis. Meskipun Wen Hua terdiam, minatnya pada si Feng tumbuh. Semangat bertarung semangat memenuhi matanya ketika mereka mendarat di si Feng. Dia merasa seolah-olah dia akan menantangnya untuk berduel setiap saat. Jika pengagum masa lalu Wen Hua bisa melihat ini, mereka mungkin akan menghancurkan si Feng. Memahami niat Yuan Tixin, si Feng memandang ke arah Liang Jing dan berkata, Liang Jing, kepala sekarang. Liang Jing menghela nafas tanpa daya ketika dia meninggalkan ruangan. Sejujurnya, dia sangat ingin tahu tentang siapa Yuan Tixin dan teman-temannya. Daripada takut atau kagum pada identitas si Feng sebagai master seni bela diri, kedua pemuda itu dikejutkan oleh ide permainannya. Setelah menonton Liang Jing meninggalkan ruangan, Yuan Tixin mengadopsi nada serius ketika dia berkata, kamu sadar bahwa berbagai Super Guild dan Super First Guild di Gods Domain memiliki program pelatihan ahli mereka sendiri, benar? Aku tahu sedikit tentang itu. Setelah memilih beberapa pemuda berbakat, persekutuan ini meminta mereka menandatangani perjanjian dan menempatkan mereka melalui regimen pelatihan, membantu mereka menjadi ahli yang tiada taranya. Si Feng mengangguk. Program pengasuhan internal persekutuan yang kuat ini bukanlah rahasia. Namun, mayoritas game-game virtual tidak dapat membuat program mereka sendiri. Kamu benar. Tapi, itu hanya di permukaan saja. Mengenai biaya, banyak guild kelas 1 dapat dengan mudah melakukan hal yang sama, kata Yuan Tixin, tersenyum. Kamu mengatakan bahwa ini bukan masalah pendanaan? Si Feng sedikit terkejut. Ketika dia memahaminya, seseorang membutuhkan tempat pelatihan khusus dan instruktur ahli untuk membina pemain ahli. Selain itu, seseorang membutuhkan pasokan besar nutrien fluid tingkat lanjut. Semua aspek ini membutuhkan uang. Tanpa modal yang cukup, tidak mungkin untuk memelihara sejumlah besar ahli. Betul, itu bukan masalah modal. Sistem pelatihan yang disimulasikan jauh lebih penting.
Ini adalah sistem yang dikembangkan oleh berbagai super guild dan super first rate guild sendiri. Mereka telah mengumpulkan informasi tentang para ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan sistem ini, dan dengan itu, dapat memungkinkan pendatang baru untuk berdebat dengan simulasi kapan saja. Pikirkan tentang itu. Yang tidak harus mengalami pertempuran yang mengancam jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai status mereka saat ini, seorang seniman bela diri yang nyata atau ahli game virtual. Alasan utama di balik status Transcendental Secret Pavilion di dunia game virtual adalah berkecimpung dalam penjualan informasi tentang berbagai pakar game. Praktik yang jarang diterapkan oleh guild lain. Dengan informasi ini, seseorang dapat secara realistis mereproduksi para ahli ini dalam sistem pelatihan simulasi mereka. Kamu mengerti sekarang, kan? Tidak peduli berapa banyak modal yang dikelola oleh guild kelas 1, asalkan mereka tidak memiliki sistem pelatihan simulasi, mereka tidak dapat berkembang. Dan mereka tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di dunia game virtual. Aku percaya bahwa kamu sadar bahwa ada beberapa guild kelas 1 di dunia game virtual yang bahkan lebih kuat dari beberapa guild kelas super pertama. Namun mereka gagal diakui sebagai guild kelas super pertama itu sendiri. Alasannya adalah kurangnya sistem pelatihan simulasi. Penjelasan Yuan Tixin telah mengejutkan Si Feng sekali lagi. Pada saat yang sama, Si Feng sekarang memiliki jawaban untuk banyak masalah yang dia hadapi sebelumnya. Sementara itu, ada perbedaan yang menentukan antara guild super dan guild kelas super.